menurut gue sih sebenarnya identitas kita ya karena kita juga kayak tadi kan kita pengaruh kita dari semuanya apa segala macam dan sebegini banyaknya orang dan berbeda-beda kalau menurut gue identitas yang ada sekarang adalah ya diversity-nya itu sendiri gitu kan. Justru diversity. Jadi sangat sangat beriak gitu nggak ada yang menunjukkan satu yang seperti ini gitu nggak ada. Ya identitas kita bang ke perbedaan itu sendiri, diversity-nya dari semua film yang ada. Justru kalau beberapa saya lihat malah film-film yang mencoba untuk menjadi membawa keindonesiaannya gitu kan atau ke tradisionalnya kan saya lihat malah pretentious banget filmnya gitu kan. Jadi berusaha untuk becoming that padahal nggak dapet jadi pretentious gitu. Kalau jadi saya lebih ngerasa film-film yang emang jujur aja. Apa keadaannya sekarang, tema apa yang diangkat kayak Dua Garis Biru atau apa itu yang malah lebih Indonesia kalau menurut saya lebih ya ini Indonesia kayak gini sekarang gitu kan emang sediversity ini dibilang satu ya nggak bisa kita banyak gitu. Iya oke. Karena waktunya sudah habis ke sesi berikutnya Q&A mungkin kita buka dengan mungkin 3 ya. Gimana masih ada waktu? Untuk 3 pertanyaan barangkali ingin diajukan seperti biasa nama lalu ditujukan ke siapa pertanyaan. Oke, boleh ini 1. Halo, nama saya Herlangga. Saya mau nanya lagi nih. Tadi kan udah ngomongin film secara garis besarnya, secara visi untuk kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Nah, saya mau tanya nih, untuk segi teknikal, apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keselamatan kru, terutama jam kerja? Terima kasih. Oke, ini berkaitan dengan jam kerja ya. Ya. Oke ya. Ini pertanyaan ke siapa Mas Erlangga? Buat semuanya karena semuanya. Oh boleh salah satu nanti yang menjawab. Oke. Ya, langsung jawab aja. Oke, boleh silakan. Masalah keselamatan kerja. Ada deh Astrada. Nah, betul. Paling cocok Mbak Desi deh. Betul ini berkaitan dengan ini. Keselamatan kerja ya. Harusnya sih kan sebenarnya tiap PH ada asuransi ya sebenarnya. Cuma karena nggak tahu deh teman-teman di sini. Kalau saya sih dari sekian kali syuting baru ketemu 2 PH yang pakai asuransi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau karena saya Astrada paling kayak di callingan syuting atau pas meeting gitu-gitu berusaha ngingetin aja secara maksudnya kayak besok kita harus pakai sepatu ya itu keselamatan ya maksudnya banyak kabel kah banyak apa kah itu kalau bisa syuting pakai sepatu yang kayak gitu-gitu sih. Terus misalnya syutingnya di bukit atau di gunung semua wardrobe-nya kita gitu harus menjamin keselamatan kita sendiri. Pokoknya individu dulu yang aku ingetin biasanya. Terus kalau jam kerja maunya sih seperti negara-negara lainnya, cuman kan nggak mungkin kayaknya belum mungkin di sini. Kalau kebetulan kita syuting di luar Indonesia sih aku bikin breakdown schedule syutingnya ya kita harus ngikutin di mana kita kerja kan. Ada yang 12 jam, ada yang 14 jam, ada yang 16 jam. Cuman kalau di sini maunya sih gitu. Tapi kan karena balik lagi kayak nih lo dikasih skrip ini sekian hari syuting ya. Nggak mungkin nih kalau misalnya aku hitung oh nggak mungkin nih 12 jam gitu. Tapi cara menyiasatinya misalnya kita kerja syuting callingan jam 5 pulang jam 12 besoknya ya jangan callingan jam 5 lagi gitu. Itu aku akan bernegosiasi dengan line produser dan produser paling enggak kru ini paling sedikit mungkin di Indonesia saya nggak tahu kalau bisa istirahatnya tuh 6 sampai 8 jam kalau pas pada saat syuting gitu. 6 aja kan kita manusia kan harusnya 8 sampai 10 jam ya gitu.
Tapi ya karena kita syuting dan bisanya aku dapatnya segitu ya segitu. Kalau misalnya nih ada kalau sutradaranya bilang nggak bisa besok harus pagi, gue banyak scene. Iya, sebelumnya aku harus minta kontingensi karena menyiasati itu gitu, yang kayak gitu-gitu karena nggak akan besoknya aku calling pagi lagi kayak gitu-gitu dan semuanya kalau bisa menyetujui karena kan ya buat kesehatan sama keselamatan kru-kru semua dan aktor juga gitu. Kalau itu dari aku ya. Nambahin ya, gitu ya. Boleh silakan. Sebenarnya kan gini, kondisinya adalah setiap PH, setiap studio itu mempunyai kayak kerajaannya masing-masing gitu kan, dan mempunyai peraturannya sendiri-sendiri. Dibilang kerajaan karena emang ada rajanya gitu ya. Jadi bukan sistemnya bukan demokrasi gitu kan, emang emang ya monarki gitu kan. Jadi emang setiap kerajaan tuh punya peraturan sendiri-sendiri dan ya itu punya ketegaan sendiri-sendiri nih gitu kan. Ada yang tega banget, ada yang lumayan tega gitu, ada yang ya mereka yang mengatur biasanya nih budgetnya sekian, budgetnya itu kan yang cukupnya berapa hari syuting itu kan dari budgetnya kan. Budget sekian cukup untuk berapa sekian hari syuting. Padahal yang dibutuhkan skenario ternyata sekian hari syuting. Nggak bisa mepet-mepet, yang disiksa adalah ya stradanya biasanya kan harus sekian gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngikutin apa yang dibuat itu, sutradara nggak bisa memberikan yang terbaik biasanya. Jadi yang jahat adalah sutradaranya. Makanya dulu beberapa film di awal ya akhirnya momok gue itu sebagai sutradara yang sering pulang pagi gitu kan. Ya, karena krunya ngomong kalau syuting manggi pulang pagi gitu. Ya karena kalau enggak filmnya jadi nggak sesuai dengan apa yang gue mau dan akhirnya yang jadi korban sutradaranya, filmnya jadi jelek dan segala macem. Jadi sebuah si malakama juga sebenarnya gitu kan kalau diikutin gitu kan. Nah yang terjadi sekarang adalah masing-masing dari setiap profesi membuat asosiasi kita gitu kan. Saudara punya AFDC, para DOP punya SI, terus Asrada apa? Belum jadi organisasi masih komunitas Asrada Film Indonesia. Asrada Film Indonesia. Kalau editor apa? Inafet ya gitu kan. Jadi masing-masing punya asosiasi, mereka bikin mencoba membuat ground rule-nya sendiri. Nah asosiasi ini dibawahi oleh BPI, Badan Film Indonesia. Nah BPI ini nanti apa yang kita masukkan dari semua yang kita inginkan ini akan kita ajukan. Cuma ajukannya kemana nih gitu kan? Karena film sendiri tadi kan di bawah Depdikbud, terus di bawah Depdiknas juga. Nah itu masih chaos kan. Akhirnya kan dibuat Bekraf. Ya kan Bekraf sendiri belum punya kantor. Udah punya sebenarnya? Udah. Dulu kayaknya belum deh. Akhirnya pokoknya sekarang ke Bekraf gitu kan. Nah ini prosesnya sendiri itu lama gitu kan. Nah itu menyangkut semuanya bukan jam kerja doang gitu kan. Tapi yang harus terus berjalan kan ya terus syutingnya. Jam kerja terus berjalan. Nah ini akhirnya ya kalau yang dilakukan sekarang adalah kita janjian di awal gitu kan. Sebelum syuting kita janjian nih mau berapa jam kerja nih gitu kan. Biasanya adalah 16 jam kerja ya. 16 jam kerja, 18 sama pulang baliknya, berangkat sama perginya gitu kan. Jadi 16 udah harus copot genset nih gitu kan. Biasanya gitu. Tapi kalau yang akhirnya pada saat ada force majeure atau segala macam ya kondisi di lapangan obrolan lagi biasanya gitu kan. Tapi kalau Anggi Bar sih sekarang sih cuma 10 jam. Boleh nambahin Cita-citanya. Kalau untuk maaf, kalau untuk yang 16 jam itu 12 plus overtime atau 16 jam itu semua full rate. Biasanya gini, yang kita Ada overtime. overtime tuh cuma ada di iklan biasanya. Oh, okay. Karena kalau overtime biasanya dibayar, baru ada overtime. Tapi kalau di iklan, di film nggak ada. Di film nggak ada. Bayaran tambahan nggak ada. Overwork yang ada. Ada Oke, cukup saya rasa game masih. over ya ada. Saya satu lagi ya. Oh, boleh. Berarti upaya untuk meningkatkan unionization seperti kayak IATSE di Indonesia itu sudah dimulai ya. Udah. Jadi kemarin kita sempat buat seminar beberapa hari tuh di hotel apa itu ya? Di Melawai bukan? Ya bukan di depan Blok M tuh. Iya Melawai itu. Itulah. Ya bos Jakarta Bang Film yang coret ada. Belum anak Cibubur, maaf ya. Cibubur, maaf Jakarta coret. Jadi udah bikin FDC bikin tuh dengan Mas Slamet Rarjo dengan ya semuanya lah FDC lah, ketuanya sekarang si Iva, sebelumnya ada Lasya. SI juga udah bikin ya. Udah ada piagamnya malah gue lihat. Pokoknya ada beberapa ada pakai nama di belakangnya tuh Yudatau SI gitu kan. ICS gitu kan. Udah ada kayak gitunya. Nah masing-masing asosiasi ini akan membawa ke BPI nih. Mereka akan memberikan
ini dari kita adalah begini ground rule-nya lah gitu kan, gimana gamenya harus berjalan gitu kan. Nah itu BP ini akan bekerja lagi, nah dia yang akan membuat peraturan undang-undang itulah gitu. Kalau misalnya lebih jam kerja harus begini. Nah sekarang sih belum ada gitu, tapi mudah-mudahan saat kalian sudah lebih ini harusnya udah ada ya pengennya. Mudah-mudahan sih kalian juga membantu dengan menonton film Indonesia sebanyak-banyaknya sehingga kalau kita punya rata-rata penonton lebih tinggi, otomatis kita secara budget juga nggak stuck di situ gitu. Karena terus terang banyak sekali budget film Indonesia yang nggak sesuai sama skripnya. Jadi mau nggak mau kita overwork akhirnya dan jarang banget yang yuk bikin budget sesuai skrip gitu. Yang ada ya skrip menyesuaikan budget juga nggak selalu ya. Kadang-kadang ya udah pokoknya budgetnya segitu gitu. Gimana caranya filmnya harus jadi. Yang ada ya udah either buang scene atau delete di lokasi atau gimana. Jadi yang ada sekarang kenapa harga juga film makin turun karena makin banyak film yang diproduksi setiap tahunnya. Sekarang tuh udah 200-an lebih ya. 250 film lebih setiap tahun. Berarti kan emang industrinya makin berjalan gitu kan. Tapi yang box office cuma sedikit. Jadi yang mungkin 200-nya itu rugi gitu kan. Jadi yang untung tuh cuma 50 film atau 40 film teratas gitu kan. Nah ini yang sebagian besar ini yang merana akhirnya press terus gitu kan. Press terus dan produsernya kan itu aja gitu kan. Akhirnya mereka akan memberikan budget yang gede kalau begini gitu kan. Kalau akan memberikan budget kecil kalau yang secara track recordnya adalah begini gitu. Jadi ya itu semakin gapnya kalau dilihat sih semakin besar juga gitu kan. Dan yang bisa dilakukan adalah harusnya nonton film semuanya biar bisa sama-sama ini. Soalnya kayak Fox Road 6 kemarin itu saya dapat privilege untuk 12 jam kerja dan itu sangat menyenangkan. 4 bulan syuting 96 hari itu benar-benar 12 jam. Pokoknya udah 12 jam itu udah set, udah sepi, semua udah pulang ke rumah masing-masing. Dan itu enak banget buat semua kru yang gak cuma aktor gitu kan. Dari semua departemen tuh mendapatkan waktu istirahat yang cukup selama 4 bulan. Karena kalau enggak bisa bunuh-bunuhan di bulan kedua ketiga. Ya. Untung gue jadi gak 100 miliar jadi cuma 50 miliar gitu kan, sedih kan. Mungkin itu yang Anggi akhirnya gak mau calling saya. Bagaimana kita memanage people yaitu kru dan cast ini. Kita syuting pakai duit orang, kalau cuma ngurusin masalah pribadi yang rugi banyak itu. Skripnya diacak-acak gitu kan. Tadi ada tuh, iya sudah masuk set. Terus polisi datang 2 nangkap dia gitu kan. Ada loh. Karena dunia film tuh bisa dibilang besar tapi kecil gitu. Kita bukan cuma nyatuin bakat, talent dan skill, kita nyatuin ego.